warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Rasulullah sallallahu fi hadisihi wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa'aidu lahum mastata'tu min quwwah wa qala ma huwal quwwah ala innal quwwata ar-ramyu. Jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita dalam kajian rutin di Masjid Sabilul Muharram yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita ini menjadi sebuah ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala ketika ada majelis ilmu maka para malaikat menaunginya. Terus semua majelis ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah apalagi tentang masjid kasusnya tadi insyaallah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Terus menawi bapak-bapak ibu-ibu ten pinggire enten sing boten kenal nah niku malaikat. Ditengok mawon nggih. Enten sing berbaur kalian jenengan boten. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting sehingga wahyu yang pertama kali datang kepada Rasulullah SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita untuk disuruh membaca. Karena ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Ketika ibadah panjenengan itu sregep, sae, ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ibadahnya itu adalah tertolak, ar-raddu. Kata Rasulullah SAW, ar-raddu, itu tertolak. Jadi ilmu dulu baru kita ibadah. Makanya Rasulullah SAW itu membina para sahabat itu dari 10 ayat diamalkan baru ditambah lagi 10 ayat diamalkan. Di majelisnya Arqam bin Arqam itu Rasulullah SAW memberikan sahabat itu 10 ayat baru diamalkan. Sama ketika Jibril turun menyampaikan wahyu dari Lauhil Mahfuz ke Rasulullah SAW itu bertahap. Tidak langsung satu Quran ini bleng langsung ke Rasulullah SAW tidak, tetapi bertahap. Nanti ada tahapan-tahapannya, ada juga yang nasih al-mansuh. Nasih itu adalah ayat yang menghapus, mansuh itu yang terhapus. Terus ketika nikah mut'ah itu pernah juga ada, itu sudah dihapus. Tapi kalau bapak-bapak mau nikah mut'ah itu nggak bisa, nggak ada dalilnya Pak. Itu sudah dihapus itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membina Islam ini juga bertahap. Awalnya orang yang mabuk itu boleh sholat, boleh mabuk kecuali dalam keadaan sholat. Walau taqrabu sukara, ketika sholat tidak boleh mabuk, tapi mabuk itu boleh dulu, baru dihapus pelan-pelan, kemudian diharamkan. Itu fase dakwah ada dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ketika dakwah di Makkiyah, Mekah, ini dakwahnya hanya bertema tentang tauhid mawon. Terus hanya bertema tentang tauhid. Jadi tidak membahas tentang fikih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang satu-satunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Quran. Mukjizatnya Nabi Musa ketika melemparkan tongkat ke Laut Merah menjadi lautnya terbelah, itu hanya bisa dilakukan satu kali saja. Tetapi Al-Quran hari ini tidak ada yang terhapus satu ayat dan satu huruf pun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun." Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Bagaimana cara menjaga Quran ini? Cara menjaganya adalah dengan banyak dari sekarang anak-anak kita yang hafal tentang Al-Quran. Jadi kalau mau dihapus satu ayat pun akan ketahuan. Dan tidak ada agama manapun yang hafal ayat sucinya,
kitab sucinya. Orang Kristen nggak ada yang hafal Injil. Saya yakin nggak ada. Orang Hindu nggak ada yang hafal Veda atau Tripitaka, itu nggak ada. Tapi Quran ini bisa dihafal oleh ribuan bahkan jutaan umat Islam. Bahkan di tahun 2020, eh, sebelum Corona itu, saya ketika ketemu dengan anak-anak Palestina di Masjid Baqi itu, ada anak yang umurnya 7 tahun sama 9 tahun, saya tanya hafalnya sudah berapa, katanya 30 juz. Dia hafal 30 juz. Itu luar biasa. Dan sekarang banyak anak-anak kita yang sudah hafal itu di Indonesia dengan umur 10 tahun, 12 tahun hafal Quran. Karena apa? Karena memang dimudahkan. Quran ini dimudahkan untuk dihafal. Bahkan ketika teman-teman ada yang pernah mondok itu ngapal Quran lebih mudah daripada ngapal pelajaran ya. Pernah ada yang ngapal Alfiyah, Jurumiyah itu. Jurumiyah, kitab-kitab untuk bahasa Arab itu lebih sulit dihafal daripada hafal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lebih mudah. Jadi memang mukjizatnya Al-Quran itu seperti itu. Kemudian sebelumnya saya takzim dengan para Ustadz Asadidah, para guru-guru saya yang hadir di sini, Pak Tanto, Pak Haji Madi dan sebagainya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya keberkahan ilmu itu tidak akan kita dapatkan ketika kita tidak menghormati guru kita. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika berada di depannya Imam Malik, gurunya Imam Malik itu mau membuka kitab ini, hati-hati jangan sampai suaranya ini kedengaran sama Imam Malik. Itu luar biasa. Jadi ulama dulu itu memang untuk beliau bisa menjadi ulama yang besar itu, satu, dia berbakti kepada orang tuanya, kedua adalah kepada gurunya. Jadi guru ini luar biasa. Jadi adik-adik yang masih sekolah dengan gurunya harus berbakti luar biasa, karena keberkahan ilmu itu akan datang ketika kita sudah bisa memuliakan guru-guru kita. Ini dipraktekkan ulama-ulama zaman dahulu. Jadi tidak ada ulama-ulama zaman dahulu itu yang ketika dengan gurunya itu tidak takdim, itu tidak ada. Teman-teman saya buka di kitabnya Ta'lim Muta'alim, itu ada bagaimana cara kita bisa menghormati guru kita, menghormati ilmu, agar ilmu itu menjadi keberkahan buat kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita harus membuka sejarah dengan sejarah yang sangat benar ketika kemerdekaan ini dicapai oleh para ulama dan santri hampir 80%. Harus kita tanamkan pada anak-anak kita bahwasanya memerdekakan negara Indonesia ini 80% adalah ulama dan santri. Ada Cut Nyadin yang hari ini sejarahnya agak bergeser. Seharusnya Cut Nyadin itu damel jilbab seperti bapak ibu-ibu di belakang itu ya, karena beliau adalah ulama dari Aceh. Sebenarnya itu pakai jilbab. Bahkan Ajeng Kartini ini masih simpang siur. Beliau itu ada yang mengatakan dalam sejarah itu beliau juga berjilbab. Jadi kita tidak boleh lengah dengan sejarah bahwasanya 80% hampir yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah para ulama dan santri. Dan hari ini kita juga ulama dan santri juga harus tampil untuk bisa memperbaiki keadaan bangsa ini yang semakin luar biasa bobroknya. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya kemerdekaan ini dicapai bukan ulama dan santri, ini tidak bisa kita pungkiri. Banyak pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah 80% ulama dan santri, termasuk Jenderal Sudirman. Beliau itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sehingga walaupun fisiknya seperti itu, tetapi perjuangannya luar biasa. Dan banyak lagi pahlawan-pahlawan kita yang ternyata mereka adalah para ulama. Jadi untuk memperingati kemerdekaan itu, satu adalah dengan jalan kita mengikuti perjuangan para ulama dan juga para santri. Jadi pergerakan santri dan ulama inilah yang membebaskan negara kita ini dari penjajahan, dan itu
harus kita benar-benar pelajari. Ada satu kakak kelas saya yang namanya Ustadz Isa Ansori, itu beliau sekarang tinggal di Solo. Beliau khusus untuk mempelajari sejarah tentang perjuangan Indonesia, dan beliau nulis tentang buku masuknya Islam ke Nusantara itu seperti apa, dan insya Allah buku beliau itu lebih banyak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Beliau namanya Ustadz Isa Ansori, artinya Jetis Ponorogo, tapi sekarang beliau di Solo. Itu bukunya ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi saya yaitu Ulumul Quran. Saya pakai kitabnya Syekh Mana Al-Khatton, yang kitab aslinya namanya Ulumul Quran. Jadi namanya Ulumul Quran. Ulumul Quran ini adalah pengantar studi untuk kita mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak sekali yang harus kita pelajari, termasuk Ulumul Qurannya, ada tafsirnya, ada apa itu bahasanya, kitabnya untuk pembahasan bahasanya dan sebagainya. Jadi Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang mana kalau ada orang yang mengatakan Quran itu dibuat oleh Rasulullah SAW, itu salah, karena beliau adalah ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau cerdas. Kenapa beliau tidak bisa membaca dan menulis? Ini adalah mungkin cara Allah untuk memberikan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini memang turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tulisan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kitab yang paling asli sampai hari ini kecuali adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau hadis itu masih ada beberapa tahapan. Ada yang sahih, ada yang hadisnya hasan, ada yang dhaif. Kalau yang dhaif ini kata ulama boleh dipakai, boleh tidak. Kalau untuk hal-hal yang berkenaan dengan ibadah ini jangan dipakai. Tapi kalau untuk hal yang berkenaan dengan selain ibadah itu boleh dipakai, kata ulama seperti itu. Tapi kalau Quran ini mutawatir. Mutawatir itu dari Rasulullah SAW, sanadnya sampai kepada kita ini nyambung semuanya. Tidak ada yang terputus gitu ya. Jadi kalau Pak Tanto ini, Mbah Tanto bilang ke Mas Arif bilang ke si A, si B, ke saya, itu dirunut orangnya masih ketemu. Kalau Quran ini, Pak Polo ini. Tapi kalau enggak Quran, itu biasanya kadang terputus, ataupun ulama yang bawa satu berita ini kemungkinan beliau orangnya ada cacatnya. Cacatnya bagaimana? Ketika seorang membawa hadis telat satu sholat subuh saja sudah dianggap bukan orang yang pantas untuk membawa hadis Rasulullah SAW. Kalau kita sholat subuhnya pernah bolong berapa kali? Itu seperti itu, tingkatan ulama yang membawa hadis itu harus seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Quran dan hadis tidak otentik, nah itu perlu belajar ilmu tafsir dan ilmu ulumul hadis itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang ulumul Quran, kita harus bisa membagi 4 bagian atau 5 bagian dalam napa niku status kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang itu bisa dikatakan muslim. Muslim itu ya dia bersahadat, dia menerima kalau Islam itu agamanya, tetapi dia belum melaksanakan hampir seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus itu baru dikatakan muslim. Jadi ketika ada ayat tentang puasa, itu yang dipanggil bukan orang muslim, Bu, tapi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus kalau bulan siam ada orang Islam yang tidak puasa, ya itu karena mereka tidak termasuk yang kategori yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau Allah memanggilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau hanya Islam saja belum tentu dia beriman. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mukmin. Nah, orang mukmin ini dia bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, memiliki iman yang kuat. Mukmin adalah orang yang tidak hanya mengakui keislamannya tetapi juga mengamalkan ajaran Islam dengan konsisten. Mereka memiliki keyakinan yang mendalam dan melakukan ibadah wajib dengan tertib. Nah, itu orang mukmin. Terus kalau Bapak Ibu ngaku Islam, sholat
wajibnya masih belum tertib, nah itu belum kategori orang mukmin. Terus ada yang namanya orang Islam, itu namanya sebutannya pelakunya adalah muslim. Kalau orang beriman, pelakunya disebut mukmin. Nah, itu kita nanti bisa dipenggali ya Mbak, masuk dalam kategori yang mana itu. Kita sudah muslim atau mukmin. Kemudian yang ketiga adalah orang muhsin. Orang muhsin adalah orang yang berbuat kebaikan dengan kualitas iman yang tinggi, dan seorang muhsin tidak hanya melakukan ibadah wajib tetapi juga ibadah sunnah seperti sholat rawatib, sholat duha dan sebagainya dilakukan dengan mencari ridho Allah. Ini namanya orang yang ihsan, pelakunya disebut muhsin. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, orang ihsan itu seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan, antak budallaha ka'anaka tarohu, fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Jadi orang-orang muhsin, ihsan ini beribadah kepada Allah seakan-akan Allah, kita melihat Allah. Jadi ketika kita Allahu Akbar itu konsentrasi kita bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika kita Allahu Akbar kunci sepeda motor yang tadinya hilang ketemu. Pernah Bu nggih? Madosi kunci wangel boten kepanggih ketika kita sholat Allahu Akbar dieling-eling meleh, wah ketemu. Wah ning dhuwur lemari kita kuncine niku. Ketika Allahu Akbar, kita tidak menghadap Allah, tapi teman di depannya digoleki merek sarung ini gajah duduk apa gajah tidur ya merek. Pernah ya kita seperti itu, belum konsentrasi. Nah, orang-orang muhsin ini ketika dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, kalau dia tidak bisa melihat Allah, dia merasa Allah melihat dia. Itu namanya orang muhsin. Sehingga ada sebuah sayembara dulu, seorang kiai memberikan santrinya ini sejumlah 20 santri satu ayam dengan satu pisau. Semua santrinya disuruh untuk menyembelih ayam ini di tempat yang orang lain tidak tahu. Maka santrinya nyebar, enten sing ten buri lemari, enten sing delik ten kebon, enten sing delik ten putih-putih. Disembelihlah ayam ini. Ketika sudah dikumpulkan, ada satu santri yang ayam ini masih utuh. Dia tanya, kenapa kamu tidak menyembelih ayam di tempat orang lain yang kamu ketahui? Dia akhirnya menjawab bahwasanya tidak ada satu tempat pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti santri ini, anak ini sudah menjadi seorang yang ihsan ataupun pelakunya disebut muhsin tadi. Karena dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bisa menyembelih ayam ini di mana orang tidak bisa melihat dia sama sekali. Nah, ini perumpamaan orang yang muhsin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mukhlis. Ini adalah orang yang berbuat ikhlas. Pelakunya disebut mukhlis. Terus kalau orang-orang ikhlas ini namanya mukhlis. Ini ada orang yang ikhlas dalam segala perbuatannya. Ini orang-orang mukhlis ini melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian dari makhluk. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah, dia tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Ini adalah orang-orang yang mukhlis atau ikhlas. Dan ini berat Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang yang ikhlas ini tingkatannya ini sangat-sangat berat. Kita sebagai manusia masih jarang kita berbuat ikhlas. Ketika kita melakukan sesuatu masih dengan embel-embel bagaimana kita ini bisa dilihat orang, bagaimana kita ini bisa dipuji orang. Nah, itu ilmu yang sangat sulit. Sehingga orang-orang yang mukhlis ini tingkatannya sangat tinggi sekali di atas orang-orang yang muhsin tadi. Karena apa? Karena orang-orang yang ikhlas ini dia melakukan sesuatu sebagaimana Rasulullah SAW pernah dulu ketika mau ke masjid, ada seorang yang buta disuapilah oleh Rasulullah SAW. Jadi ini orangnya orang Yahudi, bukan orang Islam. Ketika Rasulullah SAW menyuapi Yahudi yang buta ini, dia mengumpat, ngelek-elek Rasulullah SAW. Pokoknya dia menjelek-jelekkan Rasulullah SAW sampai ketika Rasulullah SAW wafat, digantikanlah
oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sudah dipesan Rasulullah SAW, nanti di pojokan sana itu ada orang Yahudi yang buta, nanti kamu suapi dia. Nah, ketika Abu Bakar ini nyuapi, dia merasa beda. Apa itu tangannya itu beda, bukan tangan yang biasa nyuapi. Maka dia bertanya, kamu bukan orang yang setiap hari nyuapi saya. Maka Abu Bakar mengatakan memang benar. Yang menyuapi Anda selamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sudah wafat. Maka orang putih menangis jadi-jadinya, kemudian dia masuk Islam. Nah, perbuatan Rasulullah SAW inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mukhlis ataupun ikhlas. Ketika dia menjelek-jelekkan Rasulullah, padahal yang dijelek-jelekkan adalah orang yang di depannya, yang sedang menyuapinya. Nah, ini perbuatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang, dan ini sebagai orang yang mukhlis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tingkatannya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut sebagai orang yang muttaqin. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan orang-orang yang muttaqin ini jangankan dosa, makruh saja sudah dijauhi. Jadi perbuatan makruh sudah dijauhi. Seperti ulama ketika dia menemukan apel di sungai, jatuh di sungai dia makan. Setelah teringat apel ini belum mendapatkan ridho dari pemiliknya, maka dia mencari pemilik apel ini sampai kemanapun dia cari. Akhirnya dia sampai di kebun dan dia bilang bahwasanya saya menemukan apel di sungai dan terlanjur saya makan, dan saya minta keikhlasan dari pemilik apel ini, semoga apa yang saya makan ini tidak menjadi barang yang makruh ataupun haram di dalam badan saya, sehingga yang punya apel tadi mengatakan, kamu akan saya maafkan, ikhlaskan dengan syarat kamu menikahi anak saya. Anak saya itu lumpuh, buta, kemudian tuli. Maka karena mau mencari ridho dari pemilik apel ini agar apelnya ini diikhlaskan, maka ulama ini pun akhirnya menikahi perempuan anaknya si yang punya kebun apel tadi. Ketika sudah menikah, masuk ke kamarnya, dia melihat anaknya itu ternyata anak yang sangat cantik sekali, dan dia tidak pernah jarang keluar rumah, sehingga dia bertanya kepada mertuanya tadi, mungkin anak yang dinikahkan dengan saya ini mungkin keliru, katanya tuli, buta, lumpuh. Nah, maka anak bapaknya tadi mengatakan bahwasanya anak saya ini tuli dari perbuatan-perbuatan dosa, lumpuh karena tidak pernah kemana-mana, kemudian dia buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang maksiat. Luar biasa. Dan konon orang tua inilah kemudian yang melahirkan seorang ulama. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Asy-Syafi'i, sehingga dia menjadi ulama yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika anak-anak kita ini mungkin ada yang susah kita atur, anak-anak kita mungkin ada yang susah untuk kita ajak kebaikan, kadang sebagai orang tua kita harus introspeksi diri. Apakah yang kita cari, yang kita berikan kepada anak kita sudah benar-benar halal dari yang subhat, makruh maupun yang haram. Karena itu pengaruh dengan anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ulumul Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini kepada seorang yang bernama Ahmad, maka orang-orang Yahudi yang hari ini diwakili oleh orang Israel, orang Bani Israel itu kaget. Dia berharap bahwasanya Nabi akhir zaman ini dari jalurnya Sarah, bukan dari jalurnya Siti Hajar, bukan dari jalurnya Ismail. Sehingga mereka tidak ridho
kalau Islam ini akhirnya Nabi penutup akhir zaman ini adalah Rasulullah SAW yang merupakan bukan dari jalur keturunan mereka. Karena apa? Karena tahu bahwasanya Quran ini mereka benar, Nabi ini juga benar, tetapi yang menjadikan mereka menolak adalah sikap gengsi, tidak mau menerima karena dia bukan dari jalur jalur mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya hari ini harus sangat-sangat bersyukur karena kita sudah Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi hamba-hambanya yang muslim, yang Islam. Kalau mukmin, muhsin, mutakinnya itu tergantung kita semua ya. Itu semuanya karena usaha kita semuanya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menjadi nabi, itu orang-orang Yahudi, Bani Israel tahu kalau memang dia itu benar-benar Rasul dan Nabi dengan ciri-ciri yang ada di Tauratnya mereka. Tetapi akhirnya mereka sembunyikan karena tidak ada garis keturunan dari mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggariskan walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Maka orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan rela ketika Islam ini akan berkembang pesat, Islamnya akan menjadi agama kita yang kuat. Mereka tidak akan rela dengan daya dan upaya. Termasuk adalah pencaplokan negara Palestina oleh Israel. Itu memang sudah tabiat mereka. Jadi kita hari ini dengan kemerdekaan kita ini, kita jangan lupa dengan kemerdekaan mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita yang seiman. Yang hari ini di tengah berita mereka yang hilang, beritanya tenggelam dengan beritanya Demopati ya. Itu kita harus ingat bahwasanya peristiwa pencaplokan, penjajahan, pembunuhan dan sebagainya yang terjadi di Palestina ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Karena hanya tidak di-up media saja. Jadi kemerdekaan kita ini kalau dulu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia kan Palestina. Jadi hari ini kita juga harus membela saudara-saudara kita minimal dengan doa. Jadi saya sudah sering berdoa ketika habis sholat jamaah itu, Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah. Kemudian kita Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ahli syirka wal musyrikin, Allahumma ahli Israilin. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dan itu harus terus kita doakan. Karena hari ini mereka diblokade, tidak boleh bantuan masuk, sehingga bayi-bayi itu banyak yang meninggal. Teman-teman kita di Palestina ketika mau ngambil bantuan malah diberondong dengan senjata, dan itu adalah pelanggaran yang luar biasa yang hari ini tidak ada satupun negara yang masih berani untuk membela Israel. Jadi doa kita harus terus kita doakan di tengah kemerdekaan 17 Agustus kita ini. Jadi nanti di bakalan mungkin ketika besok perayaan ritual tirakatannya diingatkan ya untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina karena mereka luar biasa hari ini penderitaannya lebih parah, tetapi karena tidak ada media massa yang meng-up ataupun memberikan rilis untuk hari ini sehingga banyak yang tidak tahu. Palestina masih menderita, Palestina masih luar biasa kebengisan Israel dan itu harus kita ingat sampai kapanpun. Minimal Bapak Ibu mendoakan setiap habis sholat. Kalau lebih bagusnya lagi mendonasikan, kita donasi lagi untuk saudara-saudara di Palestina. Seperti yang kemarin diadakan di Tawangmangu, ketika 17-an ada yang voli, kemudian main bola dan sebagainya di Tawangmangu kemarin ada lomba turnamen sepak bola, tetapi sambil donasi ke Palestina. Jadi yang datang itu memberikan bantuan dan alhamdulillah ada 2 orang Palestina atau 3 yang datang hadir juga di situ di daerah Blumbang. Nah itu sebuah bentuk solidaritas ketika 17 Agustus tidak harus hura-hura, tetapi bagaimana 17 Agustus itu juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas di
di Gaza, Palestina. Jadi Gaza, Palestina itu dengan Mesir itu perbatasannya darat Rafah. Jadi banyak orang-orang keturunan Mesir itu yang ada di Gaza. Jadi ketika saya di Mesir itu tahu bahwasanya orang-orang Palestina itu karakternya sama, secara bentuk wajah, kemudian dia eh, orang-orang itu sama, satu rumpun dengan Mesir, sama. Karena dulu banyak orang-orang Mesir yang jihad di Palestina, kemudian tidak kembali ke Mesir lagi. Akhirnya dia menetap di Palestina. Dan itu harus selalu kita doakan ya, saudara-saudara kita semuanya di sana, karena itu memang eh, kewajiban kita semuanya sebagai seorang mukmin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita ini satu tubuh. Ketika ada satu tubuh yang tertindas, ya kita ikut merasa tertindas. Jangan kita merasa, oh ini Indonesia sudah merdeka ini 17 Agustus. Kita rayakan dengan hura-hura, kita rayakan dengan maksimal, tapi tanpa kita tahu bahwasanya di sana ada saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Dan penindasannya ini luar biasa. Sudah tidak hanya melanggar HAM lagi, tapi melanggar segala-galanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Israel hancur sehancur-hancurnya ya. Karena perbuatan mereka sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ulumul Quran ini, karya Manak Khoton ini banyak sekali hal-hal tentang bagaimana Al-Quran, nama sifat Al-Quran itu seperti apa, kemudian perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran itu seperti apa, karena hadis qudsi ini juga firman-Nya Allah. Jadi sama-sama yang difirmankan Allah, tetapi tidak termasuk Al-Quran. Jadi kemudian nanti akan kita pelajari bagaimana wahyu itu turun, bagaimana Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW ini caranya bagaimana. Itu ada semuanya di kitab ini. Nanti kita akan pelajari mulai pertemuan yang akan datang ini kita pakai kitab ya. Jadi kalau kita ngajinya pakai kitab, insya Allah akan step by step itu akan keingat. Semoga kita nanti selesaikan kitab ini, kajian rutin ini bisa terus kita lakukan, dan jamaah Sabilal Muharram nanti bisa ngatamkan kitab Ulumul Quran punyanya Syekh Manak Khoton, ini luar biasa. Allahumma amin. Terus nanti yang tidak hadir nanti harus hadir terus ya, biar tidak ketinggalan. Karena kita nanti belajarnya Bapak Ibu pakai kitab. Insya Allah pakai kitab. Kita belajar kitab. Karena hari ini banyak sosial media sehingga ilmu itu kalau tidak kita pelajari dengan kitab ini agak bahaya, sepotong-sepotong gitu. Jadi kita harus belajarnya pakai kitab. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman, sudah kita banyak diskusi, termasuk untuk menghidupkan lagi kajian dengan kitab. Jadi kajian dengan buku yang dari referensi aslinya, tidak kemudian yang kita sampaikan, yang kita ajarkan ini sepotong-sepotong dari YouTube, sepotong dari Google dan sebagainya. Ini insya Allah kurang barokah. Karena seperti tadi bahwasanya para ulama dulu itu ketika dia mau belajar ilmu itu ya serius, tenanan gitu kan. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu dari maghrib sampai isya untuk serius belajar ilmu setiap hari Jumat malam Sabtu ya Mas Arif. Itu nanti insya Allah luar biasa ya. Ada yang disampaikan oleh Ustadz Arif, teman saya yang dari Surabaya itu. Arif siapa itu? Hidayatul Al-Qudsi, yang punya jin-jin itu ya sama Ustadz Arif itu. Nanti sama Ustadz Ahmad Baryo, ada Ustadz Wahid, ada Ustadz Bukhari. Insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya rutin tiap Jumat malam Sabtu hadir, ilmunya luar biasa nanti ya. Dan dengan saya insya Allah nanti kita akan belajar ilmu ulumul Quran. Kita belajar pakai kitabnya Manak Khoton dari awal sampai akhir, insya Allah. Jadi walaupun sepertemuan dapat berapa lembar tidak masalah. Yang penting kita teruskan sampai nanti kita khatam. Biar Bapak itu tahu Quran itu seperti apa, kemudian cara turunnya bagaimana, nasih mansumnya itu seperti apa, itu biar tahu semuanya. Karena di dalam kitab ini insya Allah sudah semuanya diterangkan. Ini kalau
Di kuliah ini materinya materi doktor ini. Mana wal khoton. Kemudian asbabul nusul itu apa? Asbabul wurud itu apa dan sebagainya kita harus tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih karena saya tadi terlambat masih tidak diisi sama Mas Arif. Saya sebenarnya terlambat diisi sama Mas Arif, sama-sama Arifnya. Saya kesini ya masih kosong. Yang kedua, semoga kajian ini bisa terus dilanjutkan karena kajian ini penting Bapak Ibu sekalian ya untuk ngecas ilmu dan iman kita. Kalau HP itu nggak dicas ya lobet ya. Sama dengan iman-iman Bapak Ibu semuanya itu kalau dicas nggak dicas ya lobet. Kalau iman kita seperti Nabi Yusuf ya nggak apa-apa ya. Digoda dengan Zuleha masih aman. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol itu Nabi dan Rasul yang sangat kuat imannya selain Rasul Salam ya Nabi Yusuf itu ya. Digoda oleh Zuleha. Zuleha nggak jelek loh Bapak Ibu. Cantiknya luar biasa. Ditawari tapi Nabi Yusuf masih bisa menghindar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kita harus dicek juga ini biar tetap 100% tetap bagus, biar tidak lowbat ya. Jadi penting banget. Saya juga ikut kajian juga Bapak Ibu sekalian. Di Tawangmangu itu setiap Jumat ada Riyadhus Sholihin juga. Bapak Ibu kalau mau ya mau kajian ya silakan nanti bareng saya. Itu yang isi ada Ustadz putranya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Pondok Minhajul Hayat sana. Itu kitabnya Riyadhus Sholihin. Jadi sama-sama kita belajar saling tawasobil haq wa tawasobi bisawab. Karena yang menyelamatkan kita hari ini ada dua, yaitu Quran dan hadis. Yang ketiga adalah saling menasihati itu. Itu penting banget. Tawasobil haq wa tawasobi bisawab. Itu sangat-sangat penting. Karena hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kejahatan tidak hanya di kota, di Sampung aja ada. Hanya sekarang nyawa tidak berharga ya. Yang menjadikan kita ini bisa terus dekat dengan Allah adalah keimanan itu tadi. Kalau kita sudah nggak ikut iman, waduh luar biasa itu. Kalau kata Ustadz kakak kelas saya di Mesir itu yang ketua MTA sekarang, Ustadz Khalid Saifullah, mungkin Pak Haji Mati hadir juga itu. Kita sudah memasuki fase jahiliyah modern. Jahiliyah modern itu kejahatannya tidak hanya langsung, tapi lewat HP. Ini luar biasa. Jadi harus dijaga jahiliyah modern. Islam semakin asing. Orang yang menjalankan Islam akan semakin asing. Kata Ustadz Khalid, jahiliyah modern ini luar biasa bahayanya dan satu-satunya obatnya yaitu kita pakai Quran dan Sunnah ini. Kata Rasulullah SAW, an-nawaudu bin nawajid, kita gigit pakai gigi geraham, artinya jangan kita lepaskan. Rasulullah SAW juga sebelum wafat sudah mengatakan bahwasanya dunia ini nanti akan luar biasa, maksiatnya luar biasa, keadaannya luar biasa, sangat parahnya, dan hanya ada dua yang menyelamatkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan Qurannya itu tidak hanya Quran yang kita baca tapi kita pelajari. Hadisnya juga bukan hadis yang hanya kita baca tapi kita pelajari, sehingga dua-duanya akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.